Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Oke, ini Honda Versa terkendala di starter ya. Cuma ceklek-ceklek doang. Cuman ceklek-ceklek saja. Coba pakai tes pen, ini harus masuknya dari bending starter nih. Oke, sudah masuk ya, harus setrumnya bagus. Cuman ada suara cetrek ya. Oke, kita buka bautnya nih. Dibuka saja pakai kunci 7T ya. Au. Dan di sini harap diketahui kalau pada dinamo starter itu ada tanda ya. Oke, kita buka dulu saja ini di bautnya. Pakai kunci 7T ya. 7 ring bisa. Ada tanda ya. Harap diperhatikan, nanti jangan sampai kebalik pasangnya. Nih. Aduh, mana tandanya? Nah, ini dia tandanya. Nah, ya. Harus lurus. Di sini ada tanda, di sini ada tanda, di sini ada tanda, di sini ada tanda. Nanti harus lurus ini posisi ini. Nah, misalkan ini si magnetnya ini masangnya kebalik, nanti berubah arah dia berputarnya. Kita kasih tanda saja di bagian sini. Nah, ya. Dan ini posisinya nanti di sini yang dikasih tanda. Jangan sampai magnetnya kebalik. Oke, cabut saja. Nah, ini full starternya habis nih. Au, nih. Oke, ini sampai hancur ya pernya. Kita ganti nanti dengan yang baru. Lalu buka baut ini ya. Oke, kita ganti arang starter atau disebut juga sikat ya, atau cool starter.
Dan ini ternyata gede ya, kalau pakai karisma harus dibuang dulu sedikit, tidak bisa masuk ya, harus dibuang dulu ini. Oke, ini salah satu bautnya tidak dapat dibuka ya, nih baut ini, dan ini juga bekas disambung, nih sambungannya ya ada, karena mungkin bautnya tidak bisa dibuka sebelumnya. Kita disambungnya pakai apa ini, entah pakai timah atau gimana, disolder ya. Pokoknya udah hitam ini mah. Nah, dan tadi tidak masuk ya, ini di amplas saja pada bagian ini, kedua sisinya ini sisi ini dan sisi ini. Nah, nanti masuknya ke sini. Kalau sudah pas jangan terus disolder ya, nih seperti ini. Maksud saya kalau sudah pas jangan terus diamplas, karena kalau terlalu kecil juga jelek. Oke, lanjut kita pasang baut ini full starter. Dan untuk yang satu ini kita sambung saja ya, karena bautnya juga tidak bisa dibuka ternyata, dan saya ngikuti pendahulunya, kita sambung ya di sini. Mau disolder mau diikat ya pakai serat kabel bisa ya. Saya akalin pakai nih serat kabel nih, 1 lembar saja. Karena yang tadi juga ternyata diikat seperti ini ya, cuman sudah keras mungkin, jadi susah dibukanya tadi. Lalu dipelintir, nah ini ya kedua ujungnya. Setelah dipelintir kita potong saja ini sisa pelintirannya. Setelah itu kita pasang pada rumahnya, dan jangan lupa ini pernya kita ganti dengan yang baru ya.
Kalau pernya kepanjangan bisa dipotong. Nih, ini juga dipotong ya pernya karena kepanjangan. Lipat ke bagian sini nih kabelnya supaya tidak loncat. Ini juga udah loncat ya, mau keluar nih. Keluar ternyata beliau. Gak masalah ya, biarkan saja. Kita pasang yang satu ini aja saja dulu nih, sebelah sini. Oke, nah, mau loncat semua ya. Nah, ini yang tadi lepas. Nah, oke, sudah. Dan jangan lupa ini ringnya juga dipasang ya. Ini ring. Lalu tahan sebelah sini, lalu masukkan rotornya, lalu kalau lepas ini si ininya bisa digeser-geser ya, si rumah apa si arangnya ini. Nah, ini sudah masuk dan ini tarik ke atas nih seperti ini. Yang dilipat ya, kalau sudah di atas kabelnya ini nggak usah ya, ini seperti ini. Kalau mau yang dilipat tadi ini harus diangkat. Nah, yang penting jangan sampai ngebody ya kalau yang ini. Nah, yang ini nih jangan sampai ngebody kabelnya ini. Oke, kita pasang magnetnya dan kita tadi telah ngasih tanda di bagian sini nih. Ya, ini posisinya di sini. Tahan ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk memasang magnet ini tahan di sini tahan. Nah, seperti ini. Kita bisa putar-putar. Nah, ini tandanya nih. Nah, ada ya. Udah lurus. Dan di sini ada ring. Lalu di sini juga ada nih satu, tapi udah, nah ada. Coba kita cek. Nih harus ada ya. Oke, kita luruskan dulu. Ini tandanya. Jangan lupa ini kabel pasak juga dipasang ya. Berikut dinamo starternya. Kalau bautnya ini berputar, kalian harus menggunakan kunci 10 ya, dua kunci. Yang satu nahan di bawah, yang satu nahan ngencengin yang di atas. Atau dipegang seperti ini saja bisa ya.
Oke, tinggal tunggu hasilnya. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Tadi disambung itu gak masalah sebenarnya. Ya, masalah nyambungnya itu bebas. Kalau misalkan maunya nggak dapat, ya syukur-syukur dapat ya, bisa diganti berikut semuanya. Tidak usah disambung-sambung. Kalaupun disambung itu yang penting rapih ya, aman. Tidak ngeground ya, atau tidak kena masa ya. Yang kabel dalamnya di bagian sini. Oke, jangan lupa subscribe baliknya di channel tipsnya. Dan sekarang saya mau pasang kabel kopling. Ini motor Honda Versa ya. Itu saja mungkin tutorial kali ini, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.